menyita waktunya sebentar untuk sekedar terima kasih ya. Perkenalkan saya Ega, Ketua Karang Taruna Kabupaten dari tahun 2018. Sebenarnya barangkali ada yang belum kenal dengan saya memperkenalkan diri. Di sini saya tadi malah diingatkan oleh Pak Lurah, jadi memang dari teman-teman itu menitipkan ke saya untuk disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Mirip dengan apa yang disampaikan Pak Lurah bahwa kami meminta dukungan karena memang untuk kegiatan-kegiatan Karangtaruna sepertinya banyak yang mengharapkan, katanya memang tugasnya juga dan banyak yang berekspektasi tinggi kepada Karang Taruna. Untuk anggota-anggota yang sendiri sebetulnya dari Permensos itu adalah seluruh pemuda dan pemudi di kelurahan tersebut, sehingga mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mengajak putra-putrinya atau pemuda-pemudi di wilayahnya untuk bisa berpartisipasi di kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan, atau misal ada usulan kegiatan itu bisa disampaikan kepada kami. Dalam rangka akan ada perencanaan di Musrenbang akhir tahun ini atau awal tahun depan, kami akan membagikan seperti Google Form. Nanti bisa Bapak Ibu bantu sebarkan untuk masukan ya. Mungkin acara-acara yang kami buat selama ini belum mengakomodir keinginan atau kebutuhan dari pemuda-pemudi secara keseluruhan. Jadi nanti mohon bantuan untuk membagikan hal tersebut. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan itu sebenarnya ada beberapa. Memang awal tahun ini dirasakan ada penurunan. Seperti kemarin kami menyelenggarakan pelatihan karawitan ya Pak Andi. Itu berjalan 3 pertemuan, tapi memang peminatnya dari pemuda-pemudi itu kurang, sehingga sementara ini berhenti dulu untuk mencari tahu bagaimana nanti bisa dilanjutkan. Kemarin malah ada yang mengusulkan apa diselenggarakan aja untuk yang anak-anak sekolah, anak SD, SMP yang mungkin peminatnya lebih banyak. Kami juga kurang tahu karena sasaran kami sebetulnya ada pemuda-pemudi di usia 13 sampai kalau secara aturan 45, tapi sepertinya nggak sampai 45 untuk sasaran ini. Dan yang merespon untuk kegiatan pelatihan karawitan tersebut justru adalah bapak-bapak yang sudah berusia di luar Karang Taruna begitu. Karang Taruna. Nah itu. Gitu. Nah mungkin untuk kedepannya atau digabung aja, karena kalau untuk mudi namanya dinamikanya, gejolaknya itu bisa mut-mutannya itu sangat tinggi ya, ada gesekan sedikit. Mungkin Bapak Ibu merasakan juga di wilayahnya ada gesekan sedikit aja bisa benturannya sangat besar. Nah itu mungkin dicampur nanti yang sangat semangat itu Pak Dani ya merespon di grup. Nah, mungkin seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian kami sudah setahunan itu rutin menyelenggarakan acara badminton itu untuk mendukung minat olahraga dan juga memfasilitasi acara positifnya. Kami poin utamanya itu untuk program-programnya memfasilitasi acara atau kegiatan-kegiatan positif. Cuma kebetulan awal tahun kemarin Gor Amarta itu sudah ditetapkan dengan perda, ada tarifnya dari yang sebelumnya itu gratis, sehingga kami bisa mematok tarif yang sangat rendah hanya untuk biaya kok aja, urunan kok. Tapi karena sudah ada aturan itu dan kebetulan juga karena sudah 1 tahun berjalan, sepertinya sudah pada bosan juga, sehingga penurunan yang ikut akhirnya tidak bisa nutup dan harus ambil terus dari uang kas, sehingga kalau diproyeksikan nanti dengan kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai lainnya itu akan menggerogoti gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan mungkin di wilayah Adibatnya sendiri sebetulnya masih ada bisa memfasilitasi lapangan-lapangan badminton. Akhirnya kami sementara berhentikan dahulu untuk badmintonnya. Padahal sebetulnya mungkin
kalau dilihat dari peminat atau yang membutuhkan sebetulnya masih ada, namun kadang itu karena nggak ada temannya, malu kalau gabung dengan RW lain dan lain sebagainya, jadi kemudian tidak ikut. Nah itu Bapak Ibu mungkin yang kami berikan bantuan untuk mendorong agar bisa mau berpartisipasi bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Oh, ada unsur basket ya? Gimana kira-kira sampai 12 ya Bu ya? Bisa nanti kami jadikan masukan. Sampai itu. Kemudian untuk kegiatan lain kami biasanya bekerja sama juga dengan lembaga lain untuk mengadakan pelatihan-pelatihan atau dengan universitas-universitas. Biasanya kami menjadi sasaran universitas-universitas untuk KKN atau penelitiannya. Nah, alhamdulillah minggu kemarin kami sudah ada deal tipis-tipis dengan Puskesmas. Maksudnya deal ini bukan masalah keuangan, tapi ada program yang dititipkan oleh Puskesmas kepada kami, yaitu tentang kesehatan jiwa. Jadi Puskesmas sangat concern tentang kesehatan jiwa di pemuda, karena untuk sementara ini mungkin kader-kader kesehatan jiwa sudah sangat baik, namun menangani ODGJ yang sudah ada sekarang masih perlu tangan-tangan yang membantu, sehingga meminta bantuan untuk teman-teman pemuda-pemudi dapat membuatkan program atau wadah untuk teman-teman yang lain untuk dapat aware atau menjadi wadah perpanjangan tangan Puskesmas untuk dapat merangkul teman-teman terkait kesehatan jiwa. Nanti mohon bantuan dukungannya kepada Bapak Ibu apabila nanti dari Puskesmas juga akan merekrut peer counselor dari remaja-remaja di wilayahnya begitu. Oh iya, dan sedikit meluruskan tadi yang disampaikan Pak Lurah untuk kegiatan Magot itu sebetulnya adalah program inovasi dari kami sendiri di pertengahan jalan. Jadi bukan melalui program pemerintah dan lain sebagainya, tapi kami menggunakan uang kas. Dari uang kas kami adalah dari kumpulan hadiah-hadiah yang kami terima, karena tahun 2019 kami juara 2 se-Kota Yogyakarta, kemudian tahun 2020 kami juara 1 se-Kota Jogja dan juara 4 se-DIY. Memang kalau lawannya kabupaten itu agak susah, dan itu disadari sendiri oleh para juri, karena poin penilaiannya itu kan berbeda harusnya antara kota dengan kabupaten, tapi kami disamakan dengan kabupaten. Alhamdulillah masih di ranking 4, nggak bawah sendiri. Itu tahun 2020. Kemudian 2023 kami juara 1 lagi se-Kota Yogyakarta. Jadi dari situ tabungan itu kami buat kandang Magot kecil-kecilan, inovasi. Setelah kami belajar ke Taman Pintar, yang padahal di sini juga sudah banyak bapak-bapak ibu-ibu yang menerima pelatihan itu, nah ini misalnya kami nggak tahu gitu. Jadi mungkin nanti depannya kami bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu dari Bank Sampah yang sudah pernah menerima pelatihan mengenai Magot. Kemarin sudah sempat jalan sebentar, namun karena telurnya itu tidak menetas malah hilang, lalu kami panggil pelatihnya lagi dari Taman Pintar, dan dia oh ini kepanasan yang pertama, kemudian yang kedua ternyata air gulanya kami salah tangkap. Harusnya itu disediakan satu wadah, kami cuma nyemprot-nyemprotkan, jadi tidak tumbuh lalatnya begitu. Nah, tapi kebetulan kami sekarang sedang menyelenggarakan lomba voli dan juga persiapan nanti ada germas, yaitu senam bersama, kemudian ada periksaan kesehatan dan donor darah serta beauty class dan workshop content creator di bulan November, sehingga untuk yang itu diistirahatkan dulu. Padahal memang awalnya mau kami ikutkan lomba inovasi, karena tahun kemarin pun program kami yaitu cateringnya Karang Taruna itu juga menjadi satu-satunya inovasi dari Kota Yogyakarta untuk bertanding di Pekan Inovasi Sosial se-DIY. Jadi satu-satunya dari Kota Yogyakarta, jadi kami. Nah ini harusnya tahun ini yang maju yang Magot, tapi karena gagal jadi belum bisa kan di tahun depan atau tahun depannya nanti lah bisa berlanjut seperti teman-teman yang di Banyuwangi atau yang sudah
berhasil budidaya maggot dari Karang Tarunanya gitu. Terus nah, mungkin itu sedikit dari kami. Mohon sekali lagi mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan masukan, kemudian untuk bisa membantu mengarahkan juga pemuda-pemudinya untuk berpartisipasi atau mengusulkan kegiatan barangkali kan bisa diusulkan bersama ke Musrenbang begitu. Mungkin itu dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Insya Allah juga nanti 2 tahun lagi sudah ganti kepengurusan. Nah itu harapannya ada kaderisasi, pergantian atau penambahan lah paling enggak ya, penambahan pengurus-pengurus baru gitu. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.